Oke, selamat pagi. Halo sahabat religi semuanya. Sebelum mulai acara ini, mari kita buka dengan penganjal umat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Rasi, semangat konten moderasi. Dan kita khususnya pagi ini di acara live sigap, Gus ya. Ya, Edukasi agama dari penyuluh. Oke, tentu saya nggak sendirian. Seperti biasa, Bayu kali ini ditemani oleh salah satu garda terdepan dari kita. garda terdepan. Ya, salah satu pentolan di KUA. Kalau saya sebutnya Masih lebih pentol beli Bayu. Semua gini berpentol berarti Mas. Kalau Bayu manggilnya Mas Taufik. Ya. Kayak gitu. Apa kabar Mas Taufik? Alhamdulillah sehat. Ya, Astungkara. Alhamdulillah. Kita lumayan lama ketemu. Ya. Kayaknya udah 2 mingguan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas sehat. Taufik? Sebelumnya boleh di infoin nggak kenapa kadang dipanggilnya Gus Tama juga? Gitu. itu penting tuh buat kita tuh. Karena kan ada istilah tak kenal maka tak sayang ya teman-teman sahabat religi ya. Kenapa? Dipanggilnya Gus, ada nama lain kayak. Oh gitu. Ya, nama aslinya kan Muhammad Taufik Maulana. Gustama itu cuma ya sebutan teman-teman aja biar lebih mudah. Kalau katanya itu bahasa apa ya? Bahasa panggung. Nama panggilan panggung gitu aja. Gak ada yang istimewa dari itu, Mas. Ya. Pemberian pertama mungkin ingat dari siapa, Mas? Atau dari guru atau dari teman-teman di NU. Saya kan aktif di NU. Dari tahun 2017. Saya baru mulai kuliah itu. Oh, baru mulai kuliah. Ya, setelah ternyata. Beli Bayu berapa umurnya? Saya sekarang usianya 32 tahun. Kelahiran 93. Oh gitu. Kalau 93 sebenarnya. Nah, kayak gitu. Dan aktif di NU yang di Bali. Yang di Bali. Beli Bayu tahu Bali ini NU? Ya, Nahdlatul Ulama. Tahu karena cukup besar dan ketika ada kegiatan agama ya saya tinggal dekat masjid di Al-Hikmah juga di Jalan Soka. Ya. Oh, Al-Hikmah di Soka itu. Oke. Ya. Dan itu berarti kegiatannya apa aja dulu Mas Gus yang dimulai waktu di NU itu? Kegiatannya ya ini aja, kegiatan sosial, keagamaan, kayak pengajian, terus kayak apa namanya, kegiatan sosial itu ya kayak berbagi. Terutama ketika COVID tuh. Nah, Gunung Agung. Ya, Gunung Agung juga kill the tourism tuh benar-benar mati mata pencaharian. Serius kayak bom Bali dia. Ya, semua masyarakat Bali, tidak hanya teman-teman NU tapi juga teman-teman yang lain juga berbondong-bondong untuk gotong royong membantu. Benar. Ya jujur kalau boleh jujur pribadi ya merasa bahwa ya kita di sini malah benar-benar kompak ya. Terlepas dari apapun isu di medsos dan pasar nih jujur benar-benar kompak loh. Iya, guyup. Ya. Karena setiap di masjid dekat atau di Polda juga sering lihat tuh. Kan pasti selain sebutnya Banser. Ya, itu pasukannya NU. Pecalang ikut kayak gitu ya. Ya, ikut. Oke, Mas Taufik. Jadi pagi ini baru sudah sarapan nih. Baru aja sarapan. Makasih atas kuenya ya. Teman-teman KUA Densel makasih kuenya. Pas kayaknya ini harus isi dulu nih. Oh, silakan gitu. Terima kasih banyak. Aktivitas apa tadi pagi? Tadi pagi karena kebetulan sekarang Rahina Purnama. Purnama. Ya, setiap 15 hari ada Purnama mati bulan Purnama ya. Kita ada persembahyaan bersama. Kayak gitu. Ini temanya lumayan ngeri-ngeri sedap. Tema besarnya apa kita nih sekarang nih? Penyuluh berantas korupsi. Dan menurut sudut pandang Islam memerangi korupsi itu seperti apa? Ini mohon dibantu Gus untuk memberikan memberikan pencerahannya. Menurut
Mas Taufik sendiri, apa sih definisi korupsi itu menurut agama Islam itu? Menurut agama Islam. Definisinya. Kalau dalam Islam itu ada ayat yang menyatakan wasariku wasarikotu faqta'u aydiyahuma, bahwa pencuri baik laki-laki atau perempuan harus dipotong tangannya. Jadi tangannya yang mencuri itu harus dipotong sebagai sanksi dari melakukan pencurian dalam Islam. Dalam beberapa hadis yang lain disebutkan bahwa korupsi itu kan banyak macamnya ya, bisa suap menyuap. Ya. Rasulullah itu sangat melarang, bahkan melaknat ya. Rasulullah melaknat ar-rashi wal murtashi. Jadi asariku wasarikotu, pencuri. Kalau ar-rashi itu artinya menyuap, dan yang menerima suap itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisinya secara fikih, mencuri itu adalah mengambil ya, barang orang lain tanpa sepengetahuan, yang barang itu memang ditempatkan pada tempatnya. Oke. Contohnya begini, misalnya kita naruh barang sepeda motor di garasi, ya kan, hilang, itu namanya pencurian, dicuri. Benar. Tapi kalau motor kita ada di tengah jalan, ya kan, bukan tempatnya, itu bukan pencurian. Itu kalau dalam fikihnya. Fikih klasiknya begitu. Fikih kita nyebut. Nah, fikih. Tapi kan dalam konteks saat ini, mencuri itu kalau menggunakan pengertian fikih klasiknya, bagaimana dengan orang yang mengambil motor di jalan itu kan? Yang maksudnya dalam artian jalan ini tanpa pemilik, atau dalam artian yang terbengkalai atau? Yang terbengkalai. Misalnya yang terbengkalai. Iya. Oleh sebab itu, yang menurut fikih yang pengertian mencuri itu adalah mengambil atau merampas hak orang lain. Itu namanya mencuri. Hukumnya apa? Hukumnya tentu haram. Bahkan di dalam ayatnya tadi itu tidak hanya sekedar haram, langsung diputuskan untuk diberikan sanksi. Benar. Ya kan? Langsung dipotong tangan. Ada bukti ininya ya, dalam artian ada ya sebab dan akibatnya langsung. Ya. Tapi kan dalam konteks saat ini yang dimaksud dengan potong tangan itu apa? Gitu kan. Kemarin kan juga sempat ramai itu pembahasan tentang koruptor itu hukum mati. Ya. Kalau yang pengertian dari potong tangan itu tidak harus fisik. Potong tangan fisik, misalnya dia punya kekuasaan, ya di non-stop, di stop, dipecat. Jadi maknanya sebenarnya luas ya Mas Taufik ya? Ya luas. Dan korupsi itu terutama bagi kita nih, ya, yang memang harus aktif bekerja di tempat yang sudah ditetapkan. Jadi korupsi itu tidak harus mengambil hak orang lain. Orang yang menyalahgunakan kekuasaan, ya kan, atau menempatkan orang, menempatkan saudara, menempatkan orang yang memang bukan kapasitasnya karena kedekatan misalnya, itu juga korupsi, Mas. Ya. Dan orang yang tidak memenuhi kewajiban tapi menerima hak, itu juga korupsi. Ini mohon maaf nih, kita nih bicara ini ya. Iya, secara ini misalnya pegawai nih. Pegawai harusnya bekerja, ya kan. Jobnya sudah dikasih, terus harus di kantor. Ternyata tidak di kantor misalnya.
Itu kan tidak memenuhi haknya, kewajiban, Benar. tapi menerima hak. Itu juga korupsi loh. Benar banget. Iya. Tanpa disadari ya, sahabat Iya. religi ya. Tanpa disadari. Sebenarnya ya itu emang bahkan di KKN ya, korupsi dan nepotisme ya. Nepotisme. Nah, itu udah jelas di sana. Curi-curi waktu. Memanfaatkan kekuasaan, wewenang, gitu kan. Dan gimana ya menurut Mas Taufik sendiri, bagaimana sih Al-Quran dan hadis itu mengutuk praktek korupsi itu? Atau mungkin ada hadis yang yang memang benar-benar di situ secara eksplisit dia melarang korupsi itu, dan tafsirnya mungkin Mas Taufik mohon dibantu diceritakan. Ya tadi itu yang saya sebutkan itu ayatnya itu wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma. Kalau hadisnya itu la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Suap menyuap. Bahkan Rasulullah itu Mas Bayu tahu ya Rasulullah ya, panutan umat muslim, panutan utama umat muslim, bahwa Rasulullah pernah berkata kepada putri kesayangannya Siti Fatimah, andai saja Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong. Ini merupakan teladan dari Rasulullah sebagai panutan dalam umat muslim. Rasulullah saja mau memotong anaknya kalau memang mencuri, apalagi kita sebagai umatnya, kami sebagai umat. Dan korupsi ini sangat luar biasa dampaknya. Ini mohon maaf ya, orang yang harusnya makan kelaparan, ya kan? Yang harusnya berpendidikan menjadi goblok, nggak bisa sekolah, kuliah, dananya diambil, ya kan? Yang harusnya anak itu berbakti kepada orang tua, karena dampak dari korupsi, kemiskinan di mana-mana, sementara anak-anak sekarang sudah terlena dengan media sosial, kan? Karena banyak viral itu orang tuanya disiksa, dipukul, setuju. hanya karena tidak mau memenuhi minta uang skincare. Iya. Parah ya. Iya. Perempuan menjadi wanita malam. Ketika ditanya kenapa, masalah ekonomi. Dan lebih ke gaya hidup mungkin ya, Mas Taufik ya. Lebih ke gaya hidup. Ya, sahabat Regi pasti udah sering lihat berita juga, seperti yang Mas Taufik tadi info, hal-hal yang sangat lucu ya. Sekarang terjadi itu menurut saya lucu sekali, gara-gara skincare, gara-gara dibeliin motor mungkin. Iya, bisa juga itu. Iya, disiksa orang tuanya. Hanya karena dia tidak dikasih uang sama ibu atau bapaknya. Setelah ditelusuri lagi kan dampaknya karena kemiskinan. Kemiskinan karena apa? Karena korupsi. Ya. Profesor Mahfud MD ya, yang sebelumnya menteri Menko Hukum dan HAM. Ya, beliau menyatakan bahwa kalau misalnya tidak Freeport nih tidak dikuasai oleh segelintir orang, dalam arti kan korupsi. Benar. Itu penduduk Indonesia, rakyatnya itu bisa menerima 2 juta per kepala tanpa harus bekerja, Mas. Iya kan? Berapa kaya? Itu dari satu tambang loh. Benar. Tambang-tambang yang banyak itu. Mungkin kita nggak harus juga, mohon maaf, rebutan kue-kue yang itu kan. Jadi seperti itu. Jadi korupsi itu sangat luar biasa. Makanya kita sebagai penyuluh, kita juga menyampaikan kepada masyarakat, ya kan, bahwa mengambil hak orang lain, merampas.
Harta korupsi itu ya tidak harus yang besar-besar kan. Di masyarakat misalnya mengambil haknya tetangganya, mengambil hak saudaranya misalnya, itu kan juga korupsi. Dia hal kecil mungkin menurut mereka yang punya kekuasaan atau menurut mereka yang posisi itu tuh hal kecil mungkin. Iya, hal kecil kan. Ambil aja nggak apa-apa. Toh mereka juga besok lupa atau apa mungkin ya. Jadi kita harus memang ya dimulai dari kita masing-masing, dimulai dari keluarga. Ya. Meskipun menurut informasi korupsi di negara kita ini sudah menjadi tradisi bahkan menjadi sistem. Tuh kan. Kenapa korupsi itu nggak bisa dipangkas atau dibumi hanguskan lah kan? Jadi apa namanya, sebuah bahkan orang yang awalnya polos itu kan karena sudah masuk lingkaran setan. Itu Setuju, akhirnya ikut menjadi setan. Jadi seperti itu Mas Beli. Ya. Dan sebagai seorang penyuluh ya, iya, sebagai penyuluh, dan mungkin Mas Taufik juga tahu apa sih peran ulama, peran lembaga keagamaan yang sudah dilakukan mungkin selama ini, atau peran dari organisasi NU yang dilakukan dalam mencegah korupsi itu apa aja sih Mas yang pernah lakukan? Yang kami lakukan itu baik sebagai pengurus NU atau sebagai orang yang memberikan pemahaman agama di masyarakat, tentu yang disampaikan adalah pertama kita harus hidup sederhana. Ya, hidup sederhana. Hidup ini akan menjadi ringan kalau kita memenuhi kebutuhan. Tapi kalau kita memenuhi keinginan, hidup akan menjadi ruwet. Setuju. Iya kan? Menjadi berat. Jadi yang harus kita bangun itu ada mental. Mental qanaah kalau dalam bahasa tasawufnya. Qanaah itu artinya menerima. Mental bersyukur, ya kan? Mental ikhlas sehingga tidak gampang mengeluh. Tuhan menakdirkan kita memberikan rezeki sekian, ya udah itu kita nikmati. Jangan sampai melihat tetangganya beli mobil dia kepanasan, tetangganya beli tanah dia gali tanah karena stroke. Kadang umat kita ini membandingkan diri loh dan berlomba-lomba, seolah hidup ini lomba. Ya itu. Lomba ketika orang udah punya motor, kayak saya bisa nih punya mobil nih, cari mobil. Ya. Udah ada mobil, mungkin mau yang kelasnya lebih besar, lebih mewah kayak gitu. Padahal sekali lagi kebutuhan terkadang udah terpenuhi loh, dengan motor aja udah terpenuhi. Apalagi ya Mas Taufik tahu sekarang di Bali kayak gimana sih? Ya. Jadi terlalu banyak keinginan, terlalu banyak kesamaan dengan orang lain yang dianggap ini. Makanya dalam konsep dalam hadis itu Rasulullah juga pernah menyampaikan kita itu dalam kehidupan di masyarakat ini tentang dunia. Kita harus melihat orang yang ada di bawah kita. Jangan melihat orang yang ada di atas kita. Ya. Misalnya kita mendapatkan gaji berapa, Mas? Ya, anggaplah 4 juta lah. Ya, 4 juta. Tidak boleh melihat orang yang gajinya 10 juta, 20 juta. Kalau kita melihat dia, habis kita. Mental kita akan menjadi mental rakus. Ya, tapi kalau kita melihat orang di bawah kita yang mungkin gajinya 3 juta, 2 juta, tapi mereka cukup.
Benar. Iya kan? Orang Bali bilang tuh tegah ente-enteannya nah. Tegah masih anginnya gitu. Jadi ya. Tinggi gimana? Pohon yang udah kita hasilin, ternyata angin yang nerpa tuh lebih tinggi. Lebih tinggi, bener. Iya. Ya saya sering lihat kayak itu maksud saya tadi orang Bali sekarang di jalan tuh, saya pribadi ngerasa agak kecewa karena coba lihat jalannya, jalan pagi-pagi terutama, udah mobilnya banyak, iya, motornya buat macet juga kan, parahnya lagi, mobil yang memang seharusnya itu bisa dikendarai 2 orang, 3 orang, 4 orang, gitu kadang dengan apa namanya, dengan cara memenuhi gaya, kan gaya hidup ya, bawa mobil. Padahal isinya cuma 1 orang. Itu kebayang tuh yang bawa motor, mungkin dia punya mobil juga. Kebayang kalau dia punya ego seperti kayak gitu, semua orang bawa mobil, ya mungkin itu adalah bentuk korupsi juga ya jadinya. Iya, korupsi lalu lintas itu. Iya, itu korupsi hak orang lain kan gitu ya. Iya. Nggak sabar, pengen cepet set. Wah, trotoarnya sepi nih. Kiri dulu dah. Nah, udah ngantri depan trotoar lewat saya ngeliat. Saya kok jadi tersinggung bahas trotoar ini, Mas. Pelaku kayaknya. Saya ngomongin diri sendiri gitu. Ya kadang maksud saya ya hal-hal yang kayak gitu ya. Ya banyak juga yang viral kan, ambil jalan orang di perempatan Nubu kan viral tuh kan. Iya, betul. Ya, syukur ada kayak sekarang saya kurang tahu siapa itu yang naik Range Rover hijau tuh akhirnya mau menertibkan. Saya yakin sebenarnya. Sampai nggak tahu itu siapa? Kurang tahu. Perkenalkan. Wah, luar biasa. Gimana Pak? Ada deg-degan nggak waktu itu? Saya yakin kan pasti deg-degan Mas. Maksudnya mau jadi orang baik pun kadang deg-degan loh. Ya gitu. Takut diseruduk orang kan? Iya, maksudnya anggaplah saya ngeliat bapak-bapak nih naik trotoar. Saya kebetulan waktu itu mungkin saya nggak ngelanggar ya. Karena saya manusia biasa juga, kalau buru-buru yang ngelanggar. Betul. Ternyata kebetulan saya nggak ngelanggar waktu itu. Ya gimana, masa mau saya suruh dia, Pak, turun Pak, ini nggak boleh nih gitu. Jadi tontonan. Nah, jadi apa namanya, sebagai seorang yang mau melakukan hal benar aja kadang berpikir dulu Mas. Kira-kira dalam sudut pandang Islam tuh ada nggak sih kata-kata atau apa namanya hadis yang menginspirasi kita bahwa nggak salah kok, asal kamu bener itu melakukan kebenaran tuh nggak salah. Ya. Gimana menurut Mas Taufik? Nah kalau dalam Islam itu ya kebaikan itu memang harus diperjuangkan. Kebaikan itu harus kita tegakkan, keadilan itu harus kita tegakkan. Meskipun banyak orang yang akan mencibir kita. Ya. Ada kisah begini di dalam kitab-kitab itu Mas. Ada orang bersedekah kepada pencuri. Bersedekah kepada pencuri, dia diledekin. Bersedekah kepada orang kaya, diomongin. Bersedekah kepada pelacur-pelacur, dibully, gitu kan. Padahal yang dilakukan adalah kebaikan. Ya. Makanya dalam Islam itu ada prinsip, ketika kita melakukan kebaikan, kita harus lillahi ta'ala. Harus hanya karena Tuhan. Ya. Kita melakukan kebaikan itu ya karena yang perintah Tuhan. Jadi meskipun manusia mau bully kita, mau meremehkan kita, mencaci maki, udah biarin. Yang penting kita tegak dalam kebaikan. Itu. Jadi prinsipnya harus niat. Kalau orang niatnya itu sudah kuat karena Tuhan, dia tidak akan goyah karena manusia. Iya, benar. Ya kan? Makanya kan ada ungkapan-ungkapan yang biasa di media sosial itu. Kalau kita memulai karena Tuhan, ngapain kita menyerah karena manusia? Banyak begitu kan? Backing kita lebih besar. Gitu. Backingan kita lebih besar. Kok kita malah kalah, menyerah hanya karena
apalagi cuma omongan. Iya. Kadang misalnya kita di jalan mau memperbaiki lalu lintas, ngatur lalu lintas. Itu banyak tuh. Tanya, emang kamu polisi? Banyak tuh yang mikirnya gitu. Malah tujuan kita menertibkan. Ya udah, selama kita tujuannya kebaikan, caranya juga baik, ya tidak sembrono juga dong ya kan? Ya kita udah gas. Dan kadang kebaikan itu memang harus diuji. Ya. Kebaikan itu harus diuji dengan bermacam-macam ya rintangan, ya kan? Untuk menguji kita. Nah, kita nih kuat apa enggak menegakkan kebaikan, keadilan. Ya, kalau tidak kuat ya udah. Tak tinggal, udah biarin macet ya kan, gitu. Macet ya gitu, jadi ya dia juga akan berubah menjadi pribadi yang lebih. Iya, sama misalnya, mohon maaf, misalnya kita sebagai orang pegawai misalnya, kemudian ada mohon maaf senior kita atau orang-orang di atas kita yang lebih dari kita lah, masalah korupsi misalnya, lalu kita yang seharusnya sekian kok malah dipotong gitu kan. Kita memberi koreksi misalnya, ngapain lu pegawai baru sok-sokan kan? Kan itu ujiannya kan. Nah itu juga harus harus kuat mentalnya kita. Iya benar. Halaita. Tadi hadisnya itu halaita yang janganlah takut untuk melakukan kebenaran. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ya, karena Tuhan semata. Iya benar. Tuh. Padahal backing kita gede ya. Iya. Cuman kadang takut. Berarti tekadnya masih belum bulat. Iya. Tekadnya masih belum bulat. Ya kita juga ini sih mempertimbangkan kalau kita memang jangan juga sampai konyol, ya kan? Jangan juga sampai konyol, kecuali memang orang yang benar-benar pasrah. Apapun yang terjadi, resikonya apapun, konsekuensinya apapun, ya udah jalan. Benar. Tapi kalau kayak kelas-kelas kita masih inilah, apalagi baru kita kan masih mikir posisi kita nih. Benar. Maksudnya ya balik lagi, kadang untuk di era sekarang berbuat baik aja kadang bisa salah loh. Iya. Makanya dalam hadis itu jika kita melihat kemungkaran, ya, maka tahap pertama itu kita tegakkan dengan tangan kita. Kalau tangan kita nggak kuat karena kita nggak punya kekuasaan, maka dengan lisan kita. Dengan lisan kita nggak kuat, maka harus dengan hati kita. Ya, paling tidak hati kita mengingkari bahwa perbuatan itu buruk. Benar. Iya. Iya. Kita mau menasihati, mengoreksi, kita bukan siapa-siapa, nggak punya jabatan kan. Benar. Tapi setidaknya kayak Mas bilang tadi itu dengan hati kita. Jadi sudah tertanam dari diri kita bahwa hal itu nggak baik, ya setidaknya generasi setelah kita mungkin bisa kita perbaiki. Akan ada perubahan ya. Iya. Semoga ada perubahan. Nah, saya pernah dengar juga berita Mas Taufik bahwa seorang pemimpin ketika dia mengkorupsi sesuatu, tapi dilakukan untuk sebuah kebaikan. Nah, apakah itu halal, Mas? Aduh. Nah, karena ada yang bilang, boleh kok korupsi, yang penting buat, maaf ya, ada beritanya buat bangun masjid atau apa, dia ceritanya kayak gitu. Nah, menurut sudut pandang Islam dan Mas Taufik seperti apa? Jelas ya, mencuri, mengambil, mengerampas hak orang lain itu dalam Islam hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Kalau mengambilnya haram, maka hasil yang diperbuat dari yang diambil itu menjadi haram juga. Nah, misalnya mencuri untuk nyumbang, ya haram juga nyumbangnya, ya kan? Masa kita ngambil kopi pindah ke tempat lain, kan tetap kopi. Ngambil susu
dipindah ke yang lain kan tetap susu gitu. Iya, yang lucunya itu ya, korupsi buat nyumbang, habis nyumbang nyalon ya. Nyalon. Ada yang apa menyumbang atau donasi hibah tapi itu sebagai media korupsi. Nah, ngasih 100 juta tapi suruh balikin 30 juta misalnya pas. kan. Sabar religi harus digaris bawahi bahwa itu sekali lagi haram ya. Mau entah untuk hal apa iya, tetap haram. Makanya orang yang bekerja sama di dalam suap menyuap, curi mencuri, yaitu lingkaran setan. Lingkaran setan. Tapi kita juga harus bisa menyikapi, jangan sampai mengutuk sampai terlalu mengatakan lu ahli neraka lu karena lu korupsi misalnya, nggak boleh juga kan. Tapi kita harus hukumnya haram. Iya. Di sektor apapun ya sebenarnya Mas ya. Iya, hukumnya haram. Meskipun tujuannya untuk kebaikan, ya kan? Tujuannya untuk membantu orang lain, tapi diambil dari hasil mencuri, korupsi, ya tetap haram, Mas. Nggak bisa kita benarkan. Masalah yang menerima bagaimana? Misalnya kita nggak tahu kan, sebagai orang yang menerima bahwa orang yang memberi kepada kita itu hasil dari mencuri, korupsi. Ya kepada kita yang menerima, asal kita memang nggak tahu ya nggak apa-apa. Masalah uangnya hasil korupsi atau mencuri ya urusannya dia dengan Tuhan dong. Benar. Ya kan? Urusannya dia dengan orang yang diambil haknya. Nah kita sebagai orang menerima donasi ya, bukan penadai. Kalau penadai lagi. Ya nyari cuan juga tuh bos. Iya itu kerjasama itu penadah namanya. Iya. Nggak bisa. Jadi begitu. Kalau penadah itu masih ada kerjasama. Iya. Nah, kalau kita yang menerima dari hibah, donasi ya nggak ada hubungannya. Hubungannya antara dia yang memberi kepada yang mengambil hak orang lain dengan Tuhan. Benar. Walaupun itu kadang-kadang efek juga Mas ya, maksudnya banyak kan kejadian nih. Sekarang kakeknya yang korupsi. Anaknya mungkin ikut menikmati ya. Gitu. Walaupun anaknya tahu mungkin akan didiemin gitu. Ya. Tapi cucunya ini gimana? Pasti masih Mas. Kecil kan ya itu. Kalau di dalam Islam tuh Mas Bayu, orang yang makan makanan hasil dari curian haram itu sembahyangnya tidak diterima oleh Tuhan selama 40 hari. Sesuap nasi hasil dari curi misalnya, itu sembahyangnya nggak diterima 40 hari. Apalagi sampai fasilitas macam-macam kan. Benar. Dan itu pasti ada dampaknya. Makanya dalam Islam itu ada istilahnya berkah. Ya kan? Sedikit nggak apa-apa, yang penting halal dan berkah. Daripada banyak tapi tidak halal malah menjadi dosa ya, menjadi penyakit atau menjadi malapetaka. Oke lah sekarang aman. Mohon maaf untuk anak-anaknya tidak berbakti kepada orang tua, itu bisa juga karena makannya dari hasil mencuri, tidak berkah. Itu pasti. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya Mas, kayak Bang Bayu bilang tadi, kakeknya yang korupsi, anaknya dia tahu ya otomatis dia akan kena karma langsung. Tapi cucunya juga secara tidak langsung pasti kena karma ya. Iya. Kalau dalam Islam apakah ada Mas istilah karma atau apa hasil dari yang dia perbuat tuh? Apa namanya? Ya, pasti Mas, istilahnya itu kalau peribahasanya itu tanam tuai. Tanam tuai. Iya kan? Tanam tuai. Kalau dia suka merampas hak orang lain, ya kan? Mencuri, korupsi, itu pasti ada dampaknya. Ada dampaknya. Ya, apalagi sampai dimakan. Ya kan? Misalnya rezeki yang didapatkan tidak halal. Menjadi suami, menjadi istri kadang tengkar terus. Ya kan? Simpel ya. Iya kan? Benar. Anaknya tidak mau ikut berbakti misalnya kan.
Makanya ketika terjadi masalah di dalam rumah tangga, konflik kok tidak akur, tidak rukun, tidak tenang lah pokoknya. Ya dievaluasi. Mungkin ada makanan yang tidak halal, memang ada hak orang lain. Benar, memang bukan berkahnya dia lah istilahnya. Iya. Ini masih ada waktu Pak Operator? 3 menit lagi. Oke. Ya. Ini panjang nih kalau kita bahas. Iya. Benar, cukup seru ya teman-teman sahabat religi ya. Karena balik lagi ya, kadang dalam satu keluarga pun pasti ada dualisme ya. Jujur saya pribadi pun misalnya melakukan hal yang tidak benar kayak curi mangga misalnya ya, istri paling nanya kan ini dari mana gitu. Ya aku dapat ngambil, ya kamu makan aja gitu, mungkin kan istri pasti nanya-nanya dan ujung-ujungnya apa ya, bertengkar tadi kan. Ya namanya gejolak. Ini barangkali mohon maaf ini terakhir nih Pak, pesan terakhir di podcast ini, bahwa negara kita mungkin yang banyak masalah, ya, banyak bencana, masyarakatnya tidak sejahtera. Ya dampaknya mungkin karena pejabat-pejabatnya masih mental koruptor. Jelas itu sebenarnya. Iya. Jelas. Dampaknya sangat luar biasa. Berapa T? Nah, kalau dalam Islam ini Mas, bagaimana sih cara taubat bagi koruptor? Kayak gitu. Ada nggak hal-hal yang memang dalam kitab itu dijelaskan? Kalau taubat itu dalam semua dosa-dosa itu dalam Islam itu yang pertama harus menyesal. Yang kedua tidak mengulangi kembali perbuatan itu. Yang ketiga harus punya tekad, komitmen untuk tidak melakukan keburukan lagi. Itu taubat. Ada 3 kunci itu. Ya. Kalau bersalah atau berdosa dengan Tuhan mungkin cukup istighfar, memohon ampunan. Tapi kalau bersalah dan berdosa kepada manusia, semisal merampas hak orang lain, mencuri, itu harus dikembalikan. Taubatnya harus dikembalikan. Kebayang nggak sahabat religi? Itu loh, syaratnya itu harus ngembaliin. Bayangin. Mencuri mobil harus kembalikan mobil karena itu hak orang. Kecuali yang dicuri itu sudah membebaskan. Ya saya mengikhlaskan. Ya, mengikhlaskan beda lagi. Tapi taubatnya merampas hak orang lainnya mengembalikan hak orang lain. Ya, korupsi misalnya. Tapi masalahnya yang sering-sering di media sosial itu kan korupsi 50 miliar cuma disanksi berapa? Ya. 200 juta. Ya. Makanya kan banyak itu. Ya. Anekdotnya itu, wah, mending koruptor nih. Benar. Masih banyak sisa kan? Iya kan? 300 T penjaranya berapa tahun ya, itu cuman 16 tahun, belum nanti dapat remisi jadi 10 tahun, belum berkelakuan baik dikurangi 6 tahun, ya sisa 4 tahun aja. Iya, ini kayaknya jangan lama-lama nih, bahaya nih. Oke. Ini kita podcastnya di pinggir jalan. Tapi kan tujuan kita sekali lagi bukan untuk membuka aib atau menyalah-nyalahkan, tidak, tapi tujuan kita adalah saling menasihati, saling koreksi untuk memperbaiki. Benar banget. Oke, kita aja Mas, tutup Mas. Ya. Makasih sahabat religi semuanya. Terima kasih banyak Mas Taufik ya. Ya, makasih. Kesimpulan yang dapat saya tangkap itu yang paling penting. Maksudnya dalam hal yang jahat biasanya tetap ada hal baik. Dalam sebuah kejahatan pasti ada hal yang baik kayak gitu. Ya. Ada tujuan yang baik. Ya. Dalam hal yang baik juga ya bukan berarti dia nggak ada niat jahat di dalamnya. Dan sama sekali lagi bahwa korupsi ini yang ditekanin tadi oleh Mas Taufik itu harus dimulai dari diri sendiri. Ya. Untuk hal-hal kecil misalnya dari kita sebagai pegawai ya jangan korupsi waktu, jangan korupsi apa yang bukan hak kita kayak gitu. Dan sekali lagi di sini podcast ini cuma buat sharing ya teman-teman ya. Semoga nggak ada hal-hal yang menyinggung, semoga nggak ada hal-hal yang menyentil gitu. Karena sekali lagi kayak Bayu bilang di awal, karena kita di Kemenak bukan berarti, karena kita di KUA bukan berarti kita benar-benar orang yang baik gitu. Kita adalah manusia saling biasa, menasehati. Benar, saling menasehati kayak gitu. Oke, ditutup ya dengan Ramo Santi. Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya ya. Terima kasih Mas Taufik.